Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini, yaitu di bulan yang penuh berkah, Allah telah menakdirkan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan suri tauladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu pada bulan yang mulia ini seyogianya kita memperbanyak membaca Al-Quran, baik membaca sendiri atau kita membaca dengan bersama-sama, yang biasa kita sebut dengan tadarus Al-Quran. Banyak sekali dilakukan di masjid, di musola, di surau, ataupun di tempat-tempat yang lain. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mempunyai keyakinan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala. Karena itu, marilah di bulan yang penuh berkah ini kita membaca Al-Quran agar kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Marilah kita menganjurkan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita usahakan di bulan Ramadan ini setidak-tidaknya kita bisa menghatamkan 1 kali dalam sebulan. Kalau bisa kita membacanya dengan lebih banyak, itu akan lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan. Muslimin wal muslimat, marilah kita selalu menghadirkan diri, selalu pemirsa yang beriman. Dalam membaca Al-Quran terdapat bermacam-macam keutamaan yang akan kita dapatkan dengan kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kita bisa membayangkan kalau kita membaca 1 Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah terdapat 19 huruf. Bisa kita kalikan 10. Maka dengan membaca basmalah saja kita sudah mendapatkan 190 kebaikan. Itu kalau kita membaca bismillah. Apalagi kita bisa membaca Al-Quran yang hurufnya sangat banyak, otomatis pahala kita nanti akan berlipat-lipat ganda. Maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala orang yang membaca Al-Quran adalah dia akan tenang hatinya. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan tentram hatinya. Dia akan selalu ingat kepada Allah. Karena dengan membaca Al-Quran, otomatis dia itu akan selalu ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengingat kepada Allah. Karena dengan mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Pahala yang selanjutnya
yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran adalah rasa iman kita akan bertambah kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mengetahui bagaimana keajaiban-keajaiban, bagaimana mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu sangat banyak sekali. Karena itu dengan membaca Al-Quran akan meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah. Rasa percaya kita kepada Allah akan selalu meningkat. Itu termasuk pahala dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Quran merupakan pemberi syafaat kita yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Orang yang banyak membaca Al-Quran, otomatis dia nanti akan ditolong oleh Al-Quran di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi benteng, Al-Quran akan menjadi tameng dia dari api neraka. Karena itu, marilah kita memperbanyak Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan. Jangan lupa, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat sebagaimana yang sudah diterangkan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.